ada satu momen aku pesan kopi. Oke. Loh kok yang menyajikan ini kok Wow. indahoy semua gitu kan. Akhirnya ya terbawa suasana, akhirnya kita ngobrol dan Kalau kawin kontraknya Tapi emang ada itu. ada. Tahu teropong bintang Bosca. Bosca. Iya. Itu kan di Lembang. Iya. Pendirinya yang punya itu dimakamkan di Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berjumpa lagi di channelnya Cangkru Anjon. Dan kita berbeda. Episode ini kita berbeda, guys. Coba lihat sekeliling. Apa sih nggak beda? Iya. Apakah mukanya yang berbeda? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Apakah karena kita berjaket semua? Kita berada di ketinggian. Ya, kita berada di ketinggian, makanya ini kita pakai jaket karena sumuk loh, dingin. Karena dingin ya, kita berada di Cisarua. Tepatnya di mana, Mr. BB? Tepatnya di kota Bogor. Ini kota Bogor. Kota Bogor ini. Bukan Cisarua. Cisarua itu adalah kecamatan. Oh. Kotanya kota Bogor. Iya. Jangan dipisah. Cukup aku dan dia yang terpisah. Dia. Oh, Rek. Masa gak perkenalan lu? Salah. Iki nunggu timing. Oh, timing. Iya, timing. Ya tetap bersama saya Cak Black alias Cak Dimas. Monggo di sebelah kanan saya. Dengan saya Cak Andi. Asik. Monggo yang di sebelah sudut. Oke. Iya, corner. Ketemu lagi bersama lelaki yang gagah Asik. dan Immute. Ya, immute. Ya, halo. Bebe, ketemu Bebe. lagi. Siap. Ya. Kita ada di Cisarua Bogor ya. Ini dingin karena tadi sempat hujan. Memang suasananya apa ya? Sendu. Wih, gila. Seneng duso. Iya. Itu that's a point-nya ya. Berhubung kita semua di sini lagi semua. Ya nggak ada yang bisa lagi. Dewe-dewe. Kan Mr. BB ini kan orang asli Bogor. Bukan asli Bogor. Lama tinggal di Bogor dan menetap di Bogor. Kan cedek iki karo Cisarua. Ya. Kira-kira apa sih menarik itu kok Cisarua ini? Oke. Ini ya sekali lagi ya. Ini aku coba mengambil dari sudut tendangan bebas. Free kick ya kan. Free kick. Lek bahasa Jawa ini tendangan sak karepe dhewe. Tendangan wes. Iya. Seterah ya. Ya, jadi Cisarua ini kan sebetulnya salah satu tempat yang sering dikunjungi, khususnya orang-orang dari wilayah Jakarta, atau misalkan ada juga orang-orang dari Cianjur atau bahkan dari Bandung pun juga berkunjung ke Cisarua. Kenapa? Ya mungkin nggak hanya orang Jawa Barat aja ya, mungkin dari luar Jawa Barat juga banyak yang kesini. Betul. Apa ya? Wih, ini tempatnya asik loh, Pak. Gila ini. Ini kita di kaki gunung ya? Atau di kaki siapa? Di gunung siapa gitu? Iya. Jadi sebetulnya Cisarua ini juga punya salah satu tempat yang sangat ikonik lah. Salah satunya itu ada Masjid At-Ta'awun. Ya, itu boleh kita coba itu besok itu. Nah, itu apa sekalian sholat kita di sana ya? Siapa yang sholat tadi? Saya dong. Oh iya, oke. Siapa yang mau disolat? Diajak sholat. Nah, selain adanya Masjid At-Ta'awun juga Cisarua ini juga terkenal dengan salah satu peninggalan sejarah ya yang mungkin sampai saat ini masih terawat. Itu ada Villa Bung Karno.
yang tadi lewat Ya. itu, yang apa namanya, terundaan, loh kok terundaan Ada sih? jembatan tangga Ya. yang di tengah jalan, wih gila itu Dan keren, ikonik apa gitu, ya, ikonik. memang konon katanya. Oke. Ini juga nggak tahu kata siapa. Baik, Ini Villa Bung Karno ini terkenal agak dalam tanda kutip mistis. Begitu. Karena lama nggak ditempati atau Karena kan untuk sampai saat ini belum menjadi untuk umum gitu, masih ya entahlah gitu kan. Tapi mungkin kedepannya bisa terbuka untuk umum. Tapi gitu. itu kosong saat ini. Saat ini sih memang ya ada yang jaga. Enggak, maksudnya nggak pernah dikunjungi atau gimana gitu. Ya kan kebetulan Bung Karno sudah wafat. Iya. Ya mungkin Ya, adalah iya keluarganya sih, yang iya mengunjungi sih. lah ya. Iya, berarti iya. tidak dibuka untuk umum gitu. Ya untuk sementara ini ya info dan sumber-sumber yang saya tahu itu Oke. memang belum untuk umum. Oh, berarti nextnya bisa untuk umum. Ya. Oke, nah untuk teman-teman ini yang mau ke Cisarua, ada satu tempat yang ikonik ya toh, Villa Bung Karno. Nah. Wih, itu keren banget, Betul. keren. Apa ya? Mungkin loh ya dari sudut pandang saya loh ya, dari tendangan corner saya ya, saking spesialnya sampai tangganya itu di tengah jalan guys. Jadi melengkung ke atas. Ya. Wih, gila, keren ini. Betul, Kalau buat saya itu ikonik. Betul ya. Karena nggak ada seperti itu di kota-kota manapun, aku Betul. belum pernah menjumpai gitu loh. Karena itu Ada juga sebetulnya. Di mana itu? di mana itu, Pak? Tangga di tengah jalan. Iya. Ada di rumah tangga. Oh, Di rumah tangga. iya. Rumah tangganya. Nah ya, bener. Filosofi rumah tangga itu gimana? Aku waktu itu hampir berumah tangga, tapi Iya. Oh, berarti nggak di rumah tangganya dia. Nggak di rumah. Berarti nggak semua tangga ada di rumah. Iya. Tetangganya, kok tetangganya? Tangganya diambil tetangganya. Iya. tangganya dibawa sama Di- Cuk. Memang. Iya ya, asik ya. Ini apa ya? Kita vibe-nya kayak kita ronda gitu ya. Ya. Nah ini sebetulnya Asik, juga ada satu lagi Apa itu? ciri khasnya dari Cisarua. Oh, iya, Mungkin apa ya bukan hal yang tabu lah buat Iya. kebanyakan orang gitu kan. Nah. Karena kan terkenal dengan cuaca yang sangat dingin. Iya, ini dingin ini. Ya Asli makanya ini dingin. banyak sekali istilahnya kalau orang situ selimut bergerak. Wah. Bentar, saya ini nggak paham soal itu. Saya polos, Mas. Mungkin Iya. bisa langsung dikasih tahu press listnya berapa. Yang tumbas loh ini. Jajan tumbas berarti. Kita kartu merah loh kemarin. Jangan Ya. ya. Selimut bergerak itu ya selimut yang dibawa sama orang nawarin. Oh, iya. Ya ada lah intinya memang. Iya. Bukan Iya, hal yang rahasia tabu umum. lah gitu. Iya, Tapi iya. itu kan kembali lagi ke kitanya masing-masing tujuan datang untuk ke Cisarua ini untuk apa? Iya. Untuk berwisata kah? Untuk religi kah? Atau untuk mungkin yang lain-lain? Oke. Seperti itu. Jadi Iya, gini, iya. kan memang ini kan salah satu destinasi wisata nomor 1 bahkan ya. Kalau weekend, long weekend, kalau dengar di berita itu kan jalur ke puncak macet parah. Ya. Iya. Ya kan sering tuh. Nah sebetulnya kan memang di sini selain dingin banyak villa-villa. Sebetulnya kan memang konsepnya untuk keluarga Betul. dan membuat keluarga baru juga. Oh, saya Ya, paham ini larinya kemana ini. Ya. Ditemani ya. jagung bakar, Ya. ya kan? Makan jagung bakar, ya kan? Nanti ada dibakar sendiri. Pasti akan ada yang berkeringat di sana. Betul. Coba. Kira-kira apa yang dibakar? Tubuh kita. Oh. Terbakar kalori, akhirnya berkeringat. Itu sama saja dengan olahraga. Oke. Membuat jantung kita makin sehat. Wih. Iya dong. Tapi ayo. ada olahraga yang membuat jantung semakin deg-degan loh. Apa itu? Iya, ketika kita mau membakar Lemak itu. empal. Ya, nggak semua orang suka makan empal. Iya. Tapi menarik loh. Tadi itu kita kan jalan dari Cianjur, Ya. Cipanas, akhirnya ke mana ini? Cisarua. Cisarua. Jadi semenang perjalanan tadi itu kalau kita lihat di map ya, Ya. kita itu lagi ada di kaki Gunung Gede Pangrango. Nah, itu dia yang saya bahas tadi. Kita berada di kaki gunung. Nah, Kakinya siapa? Gede Pangrango. jadi di Gunung Gede Pangrango itu di puncaknya
biasanya puncak gunung itu kan apa ya, mengerucut gini tuh. Lancip ya. Lancip. Kalau ini tuh benar-benar luas, ada padang savananya, namanya alun-alun Surya Kencana. Orang biasanya ngecamp di situ. Nah, mungkin next time perlu diagendakan untuk diangkat. Kita kirim perwakilan. Jadi begini, saya ini suka hiking ya. Terus terang dulu saya sering naik ke gunung. Kebetulan saya ada apa ya? Ya, saya lagi dekat sama seseorang yang suka naik gunung juga gitu loh. Iya, mungkin bakal saya naikin. Apa penjaga tiket? Gunungnya aku. Lagi-lagi penjaga tiket ya. Jadi gini. Iya, apa sih aku? Kita kan akan naik ke Gunung Gede Pangrango. Bukan kita. Dia kan akan naik kita ke Gunung kirimkan Gede Pangrango. Iya. Nah, sambil menunggu Mr. Black nanti naik Gunung Gede Pangrango, yang nggak ikut naik gunung bisa makan sate hanjawar. Iya. Saya bungkus saja enggak apa-apa. Iya. Apa? Tadi sebelum saya naik saya bungkus dulu. Kita video call aja. Tapi first impression sate hanjawar. Ini aku jujur ya, aku ini bukan orang yang terlalu suka dengan sate kambing sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat tadi mencoba sate hanjawar itu, loh kok rasanya itu bukan seperti kambing gitu loh. Karena saking lembutnya, juicy juga. Iya, aroma kambingnya juga nggak ada. Aroma kambingnya nggak tercium aroma kambing, malah tercium aroma aromaku. Aromaku. Iya. Pertama kali saya makan sate itu kok bisa-bisanya waiting list. Rame banget loh, gila loh. Antri banget kita ya. nunggu hampir 20 menitan loh tadi. Lebih bahkan. Lebih sekitar 20 tahun 700 detik Iya. Kalau kita lihat Adewe gak di-endorse loh kita. Iya, tapi kita perlu membantu memberikan referensi. Iya, memberikan referensi. Buat dulur-dulur mampir ya. Ini itu sate yang legend. Saking legendnya dia nggak buka cabang. Hanya dari situ. Iya. Jadi ya salah satu sate terenak yang pernah saya makan, sate hanjawar itu. Iya, saya tadi juga ngicipi ya. Awalnya memang saya nggak terlalu tinggi ekspektasi saya soal sate ya, karena ya yang pernah saya makan sate ya seperti itu. Cuman khususnya ini tadi, wih itu lazis bro, lazis ya guys, sate Hanjani. Hanjani. Mentang-mentang lo, ya opore. Nggak tahu, saya ini terlalu ingat betina. Hanjani itu lah tukang parkir mau. Iku nek nanggone Jogja itu kan baik apa klub pijet. Hanjani yo. Iya. Kan security villa juga. Wes security ini kok wedok Hanjani. Panang rek. Nama lengkapnya Muhammad Anda. Iya. Nah gini, kan selain melewati Hanjawar, sebelumnya itu kita melewati tempat yang legend juga. Apa itu? Istana Kepresidenan. Oke, iya. Istana Kepresidenan di Cipanas. Betul ya. Kenapa presiden sampai butuh istana untuk istirahat, apalagi istana kepresiden ya ini di Cipanas gitu kan? Kenapa Mr. Black? Oke. Jadi kalau menurut saya apa ya, dari segi udara sejuk, terus dari view-nya juga oke. Mungkin ya namanya presiden kan juga manusia Pak. Dia juga perlu refresh. Dia juga perlu udara seger. Dia juga butuh view yang enak, yang asik. Kan karena itu. Mikir negara kan. Iya, itu. Apa mana ya situasinya lagi berjuang ya kan. Betul. Yang awalnya negara ini carut marut, presiden yang sekarang ini berusaha untuk membenahi ya toh.
Ya, kalau saya sih, ini kan masih proses, belum juga setahun. Oke. Jangan dihujat dulu lah, jangan dihujat dulu. Ya ada baiknya kita doakan saja supaya presiden yang sekarang ini bisa membentuk negara kita menjadi negara maju, ya. Amin. Amin. Nah, Tuh bisa jadi cacat, elek norek, kesempatan lah. sajane aku ki mek takok istana presiden. Lah ya. Wow, jebul presiden iki. Anda wakil presiden. Ya mungkin Mas Gibran capek, saya sanggup. Sanggup. Iya, sanggup. Sanggup untuk lihat. Mas Gibran security. Bukannya Anda masih berproses di Istana Presiden Burkina Faso? Iya, ya saya lupa. Saya lupa iya. Burkina Faso. Ya anak buah saya Cita. Sampai ngiler aku. Nah, Mr. PP. Ya. Tadi kan sebetulnya jalur ke Cianjur, Cipanas, Bogor kan rutinitas dilalui karena pulang ke Bogor kan. Ya, betul. Nah, kira-kira biasanya mampir kemana? Itu perjalanan ke Bogor ini. Ya ke villa itu tadi kelihatannya. Yang kelihatannya ke villa itu tadi. Yang security itu. Jadi penghuni-penghuni villa itu menyebut dia dokter. Gila enggak? Iya. Jadi boleh enggak itu diceritain boleh? Ya, aku punya satu cerita lucu. Kita saksikan. Apakah itu? Jadi dalam satu momen gitu kan. Iya, dalam iya, satu momen perjalanan pulang ini kan aku terjebak hujan. Wih gila. Terjebak hujan bersama kenangan. Jadi akhirnya aku melipir ke salah satu tempat. Oke. Ya modelnya seperti kayak ini, kamar-kamaran gitu. Hotel-hotel melati lah, hotel-hotel kecil gitu kan. Iya. Terus ada satu momen aku pesen kopi. Oke. Loh kok yang menyajikan ini kok Wow. indahoy semua Iya, gitu kan. iya. Akhirnya ya terbawa suasana, akhirnya kita ngobrol dan ada satu orang yang usianya sudah cukup matang. Tak lihat ini kok opo kok ngeluh ngono kon. Akhirnya kita ngobrol. Ternyata beliau ini punya asam urat. Punya asam urat. Iya, Singkat cerita ngobrol, saya kasih saran untuk pereda asam urat. Oleh beliau ini dicoba. Oke. Dan disitulah akhirnya saya baru tahu ternyata beliau ini adalah pemilik tempat tersebut. Oh, begitu. Nah, Ya. Akhirnya saya Iya. diberikan fasilitas ya tadi kopi saya digratiskan karena hujan tak kunjung reda. Saya dibukakan satu kamar oleh beliau ini. Asik. Dibukakan kamar oleh beliau, ya kita bincang-bincang santai. Iya. Tapi tiba-tiba kok banyak yang masuk ke dalam. Parade ya. Waduh, Parade. gitu kan. Sambil ada kode begini kan. Ayo. Iya. Ada PSPC itu? Ada. Ya, habis itu ya kita ngobrol-ngobrol terus beliau ini bilang saya, "Ayo ini Pak Dokter." Disitulah asal muasal saya disebut dokter di tempat tersebut. Sehingga setiap kali saya kunjungan atau bahkan mungkin saya tidak berkunjung, saya selalu ditanya, "Pak Dokter kapan mampir?" Spesialis dalam ya? Iya. Dalaman apa ini? Iya. Dalamnya palung itu masih kalah lah. Jadi selain wisata alam, wisata apa namanya yang membuat kita segar juga ada wisata plus ya. Plus ya. Plus lu. Plus. Plus saya. Jadi memang perjalanan pernah mampir ke sebuah tempat itu. Betul, Sehingga itu disebut julukan dokter itu. Tidak sengaja dan memang tercetuslah nama dokter di situ. Saya sampai sekarang berhubungan baik dengan Makanya ownernya. di pinggir-pinggir jalan tadi banyak orang-orang pakai topi terus bawa Pemberitahuan papan itu. villa itu mungkin ya. Bukan, ini memang satu tempatnya khusus. Khusus. Seperti halnya kayak yang di Bandung lah. Kita tahu lah salah satu tempat yang legend di Bandung. Iya. Nah itu pun juga ada di. Yang gelap-gelap itu ya. Iya. Yang hitam. Belum tahu lu. Ada yang ngasih tahu Dan saya loh. di Bogor khususnya di wilayah Puncak ini sangat terkenal. Gitu. Ya. Nah ini kalau tadi kan punya pengalaman yang plus. Iya. Ya.
plus. Punya pengalaman lain nggak soal mengatasi kemacetan di Bogor? Tata kota. Jadi menteri kan hari kono. Biasanya kan umpan lambung. Pertanyaan tidak terduga. Oke. Iki kok editornya sok ngilang apa? Nek iso aku. Oke, editor ya. Ya, sebetulnya apa ya? Kalau Bogor ini kan bisa dibilang bukan kota yang besar, gitu kan. Kota-kota yang cukup lah. Tapi Kota karena hujan ya julukannya ya. ya, julukannya kota hujan. Bahkan pernah ada momen itu hujan dari pagi ketemu sampai pagi lagi. Gitu. Makanya bisa dibilang Bogor ini jarang banjir. Tapi impact-nya Ya, itu ke yang kayak bawah, Jakarta. yang bawah, Gitu. ya. Makanya kan Rob, suka, ya. suka ada istilah, oh banjir kiriman dari Bogor. Sebetulnya ya bukan sih. Karena kan kayak di wilayah wisata Puncak ini kan sudah banyak dibangun villa-villa. Mungkin dari drainase airnya atau dari luapan airnya, resapannya tidak mencukupi lagi, airnya membludak sehingga kiriman airnya itu sangat banyak. Gitu. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara terkait kemacetan di Kota Bogor ini, ya itu tadi sebetulnya kalau di hari-hari tertentu ini Bogor itu normal. Oke. Tapi kalau kita sudah masuk di hari Jumat malam sampai dengan hari Minggu, apalagi kalau long weekend, wah sudah. Iya. Puncak ini pasti akan diberlakukan yang namanya sistem buka tutup. Gitu. Kadang sejalur ke bawah, sejalur ke atas, dan itu pun juga masih belum bisa mengurai kemacetan karena orang-orang itu excited datang ke Bogor dengan kulinernya, dengan wisata religinya, dengan wisata plus-plusnya. Iya. Itu sih. Kalau menurutku memang betul. Bogor itu kan terutama Puncak ya. Iya. Itu kan orang bisa datang dari Sukabumi. Daerah mana ya itu ya? Ada kenangan tertentu kayaknya. Aku agak berat mengingat apa itu ya. Oh, suka. Iya. Aduh, jangan diulang. Diulang ya. Ada datang dari Jakarta sendiri. Ya. Terus yang dari Bekasi juga yang lebih jauh lagi. Ada datang dari Cianjur. Tuh. Ada datang dari Bandung. Bisa dibayangin ya. Puncak itu orang dari berbagai lini datang ke sana gitu kan. Sehingga ya jadinya macet akhirnya. Ya. Nah, tapi tentunya harus ada solusi supaya nggak macet. Ya mungkin salah satu yang tadi kita lewat itu kan ada warung yang digusur ya, dirapikan lah ya, dirapikan ya kan, mungkin itu juga penyebab macet-macet atau bagaimana ya kan, salah satu upaya lah ya. Iya. Nah sekarang gini, apa orek? Awas loh. Awas. Saya loh. Tolong selamat dong. Awas. Iya. Jadi gini, selain Bogor tadi terkenal dingin, tempat wisata, juga ada yang tahu nggak kenapa banyak bukan hanya wisatawan ya, tapi banyak dijumpai orang Arab di Bogor? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya. Sampai aku pernah dengar sih ini, ada kampung Arab yang memang di sana itu bisa dijadikan untuk kawin kontrak. Nggak tahu ini betul apa enggak? Iya toh. Ini hanya selentingan saja. Oke. Mau sih kok ngomongin bisik-bisik? Jadi begini. Oke. Apa? Untuk ini. Ini menurut info orang dalam. Valid ini dah, tapi A1 Mas. Oke, nek enggak 4 A5. Jadi dulu itu Anjani mana? ada banyak TKW dari Indonesia yang bekerja di Arab. Ya, TKI kita itu. Nah, salah satu yang paling banyak itu dari Sukabumi, termasuk Bogor juga. Oke. Nah, ada yang menikah dengan orang Arab di sana, ya kan? Dan di-invite lah ke sini gitu kan, dan melihat
ya di Arab kan padang pasir ya kan. Ya, gersang ya. Gitu kan. Seger-seger merangsang. Nah, kalau apa namanya dari yang gersang terus lihat ke sini yang dingin-dingin itu kan wah kayaknya ada potensi bisnis di sini. Akhirnya bukalah ya kayak apa ya kayak community gitu loh karena banyak kan TKI kita dari sini yang merantau ke Arab itu kan. Pulang-pulang punya suami dari Arab. Akhirnya banyaklah ya apa orang Arab yang datang ke sini dapat info dan yang terkenal apa coba? Apa? Ceweknya cantik-cantik. TKI kita yang ke sana itu. Jadi ya ini kita tidak lihat sisi negatifnya. Ini adalah pahlawan bangsa juga ini. Betul, pejuang negara ini kan gitu. Setuju. Jadi ya itu meningkatkan perekonomian di puncak juga akhirnya. Terlepas dari tadi ya apa namanya tentang stigma yang kawin kontrak. Gitu. Tapi perekonomiannya juga tumbuh di sini. Nah, salah satu yang paling ikonik juga dari sisi makanan juga coklat. Coklat di puncak itu coklat karena ya orang Arab banyak pohon kakao apa di sini? Enggak, karena orang Arab suka mengkonsumsi coklat. Konon katanya begitu. Sehingga banyak suplai makanan atau snack itu coklat di sini. Nah, itu sejarah singkatnya ya kan. Sejarah singkat. Kalau kawin kontraknya. Tapi emang ada itu? Ada. Tapi tidak di puncak aja tempatnya ya. Ada yang kanan katanya di Sukabumi gitu kan. Ya karena kan bagaimanapun senakal-nakalnya orang Arab ya kan. Masih syariah. Ya kan. Akad dulu ya kan. Syah secara agama dikontrak 3 bulan selesai ini ya. Tapi terlepas dari benar atau salahnya ya apa ya. Ya itu bisa diurai lah secara agama itu bagaimana. Tapi yang pasti kan hidup kan bukan untuk sebentar saja gitu. Betul. Hidup kan untuk kalau bisa selamanya ya. Maksudnya menjalin ini ya apa namanya hubungan. Ya. Makanya kenapa buat yang mau menikah ya kan atau yang baru ditinggal nikah ya kan. Ini koyo nembak wong loro gitu. Ini bagi. Ayo foto-foto ngilang ya. Tapi jatuh lagi. Darah editore. Iya. Tapi ya apa namanya memang spesial sekali loh di Cisarua ini. Dingin enak sekali ya. Ini satu vibe yang sudah lama banget nggak saya rasakan. Jadi ya bersyukur banget sama tim manajemennya apa namanya Cangkruanjon ini. Wah, thank you berat guys ya. Ya semoga next kita bisa bertemu lagi di tempat yang lebih indah lagi dari ini. Ya toh. Kayaknya bisa diagendakan ya. Kita ke mana yang indah. Kita nanti share ini. Iya, betul. Kita cerita di sini itu. Di sini ada apa aja. Atau mungkin dulur-dulur mau ngawi operator dhewe mau ngawi, Pak. Kalau sendiri kan lepas. Why? Enggak tapi ya kita kasihkan aja. Kita mendiskreditkan orang ngawi. Enggak. Apa kita lemparin aja ke spesifik operator aja. Ya kan, jadi barangkali saran dari dulur-dulur next kita betul ke kota mana lagi. Komen ya guys ya. Di komen ya. Nanti di sana ada apa kita explore. Cuman kalau bisa jangan ke 2 kota yang mungkin dulur-dulur sudah tahu lah. Yang suka atau yang beberapa hari kemarin itu saya scroll di medsos itu Ciwidey itu juga kelihatannya oke loh. Ciwidey itu oke banget. Apa namanya view-nya itu gila, kebun teh, jalannya sepi, asik gitu loh. Vibes atau vibes itu tadi. Oh ya, ini spill ya, mungkin next session ya kita bisa agendakan tuh ke Ciwidey tadi. Ya, Ciwidey. Karena ini spill aja dulu ya.
di Ciwidey itu ada sebuah tempat. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu teropong bintang Bosca. Bosca. Itu kan di Lembang. Iya. Pendirinya yang punya itu dimakamkan di Ciwidey. Oke. Dan ada rumahnya, otentik, nggak dirubah-rubah dan itu legend. Namanya Rumah Bosca. Itu Pangalengan tapi itu bukan Ciwidey. Kan Ciwidey Pangalengan kan ujung ke ujung. Ya. Ujung ya, di map dekat soalnya. Coba lebih kalau di map di zoom gini. Iya. Iya. Lagi. Iya. Satu titik itu apa sih? Nggak suka aku. Tolong selamatkan saya sekali lagi. Kita next lah ya, kita entah itu Ciwidey keren Ciwidey. atau nanti bisa ke Pangalengan. Itu dua tempat yang secara view itu hampir sama. Kebun teh, dingin gitu kan. Betul. Kita agendakan sana. Nah mungkin sambil kita menunggu next session untuk di Ciwidey, aku punya pertanyaan. Oke, apa itu? Tanya aja. Selama saya bisa menjawab dan bisa saya jabarkan, akan saya jawab. Jujur aku nih ono pertanyaan ini Ngeritik Pak. wis pedian. Yakin ya. Ini kali ini mudah kok ini. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi kan Ciwidey itu terkenal kebun teh. Betul ya. Bahkan teh pucuk harum. Iya. Konon katanya juga ambil bahannya juga dari situ. Meskipun dari berbagai kota ya. Di Ciwidey itu. Nah, siapa yang menemukan Ciwidey pertama kali? Cici mungkin. Cici Makanya siapa? Paramida. Cici. Itu jadi dia konser dangdut pertama kali di Ciwidey. Kalau Cici, menurutku bukan Cici. Siapa? Bukan sendiri. Cici dan Om Ide. Cici dan Om Ide. Akhirnya jadi makanya kenapa disebut Ciwidey. Oke. Ini cocokilogi ya. Ya, dan ini Ini laki-laki ya Muksin ya. Muksin apa? Lo tahu Muksin Alatas? Muksin apa tahu? Ya. Oh Muksin itu mungkin. Oh Telat ini. Aku semakin penasaran guys. Lebih baik kita akhiri dulu. Jangan kiri. Tapi cuaca yang utama waduh. Iya lagi sampai ada. Wah, ya. Tapi ada baiknya kita akhiri aja yuk. Oke. Yuk terus ya. Terus memantau ya ala-ala Cangkrak Zone. Sampai ketemu lagi di kota-kota berikutnya. Oke. Like, comment, share, dan Skirket. Jangan lupa like, Komen. share. Jangan lupa Skirket. Jangan lupa subscribe.